Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila dengan NIM 24011110591, mahasiswa PPG Prajabatan kelas IPA 4, akan menjelaskan terkait kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester perspektif sosiokultural. Kampanye praktik baik yang saya lakukan dengan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas 7C SMP Negeri 3 Jember. Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut Yuntawanti tahun 2017, scaffolding sebagai strategi pengajaran berasal dari teori sosial budaya Lev Vygotsky dan konsepnya tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak atau perbedaan antara apa yang dapat anak lakukan secara mandiri dan apa yang mampu dia lakukan dengan target bantuan. Selanjutnya, Wood, Brunner, dan Ross menggunakan istilah scaffolding yang secara instruksional mendukung kegiatan dan interaksi sosial antara anak dan individu lain ketika mereka memandu pembelajaran efektif dan pengembangan di dalam ZPD. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada siswa selama tahap awal pembelajaran, lalu mengurangi bantuan secara bertahap dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif siswa. Siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Sehingga scaffolding di sini hanya memberikan bantuan di awal saja, lalu akan melepaskan bantuan tersebut secara perlahan hingga siswa dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya sendiri atau mandiri dalam mengerjakan tugas. Bantuan di sini lebih diutamakan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mencerna materi pembelajaran atau kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Zone of Proximal Development atau ZPD sendiri merupakan jarak antara level tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas atau pemecahan masalah secara mandiri dan level perkembangan potensial yang tampak dari kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau yang lebih kompeten. Selanjutnya, yaitu tahapan atau tingkatan dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Di sini terlihat pada gambar terdapat gambar lingkaran yang menunjukkan 3 tahapan atau 3 tingkatan dari ZPD. Nah, lingkaran yang paling luar menunjukkan tahapan yang pertama, yaitu tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan. Pada tahapan ini, guru perlu mengurangi kesulitan sehingga siswa dapat menyelesaikan atau menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, yaitu pada lapisan yang tengah, merupakan tahapan atau tingkatan ZPD di mana tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan. Bantuan di sini
dapat dilakukan dengan berbagai teknik pembelajaran, sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan yang dapat diberikan oleh guru maupun teman sejawat atau tutor sebaya. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan yang paling dalam, yang warna kuning merupakan tingkatan di mana tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa tanpa adanya bantuan. Sehingga pada tahapan ini menunjukkan siswa dapat menyelesaikan tugas atau menyelesaikan suatu permasalahan secara mandiri. Penerapan scaffolding yang saya lakukan yaitu di kelas 7C pada bab suhu, kalor, dan pemuaian dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL pada materi suhu dan kalor, kemudian dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL pada materi pemuaian. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang saya lakukan di kelas 7C SMP Negeri 3 Jember, yang pertama adalah memberikan pertanyaan pemantik. Yang kedua, menyajikan video pembelajaran atau PowerPoint. Yang ketiga, pembentukan kelompok berdasarkan CPD, pemberian tugas LKPD atau project, dan siswa melakukan tutor sebaya. Yang keempat, membimbing dengan scaffolding. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang keenam, siswa bersama guru melakukan evaluasi dan juga refleksi. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu guru memulai dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Hal ini akan membantu guru untuk memahami kebutuhan dan kemampuan kognitif siswa. Pertanyaan pemantik yang saya berikan yaitu dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang biasa siswa lihat dalam lingkungan sekitar, sehingga siswa dapat terbantu dan tertuntun untuk memahami apa yang akan dipelajari pada hari itu. Melalui pertanyaan pemantik, guru memperhatikan siapa saja siswa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik dan siapa saja siswa yang tidak mampu menjawab. Didukung dengan hasil evaluasi dari pembelajaran sebelumnya, guru dapat menentukan siapa saja siswa yang tergolong mahir dan yang belum mahir, sehingga pengelompokan siswa mahir maupun belum mahir dapat dijadikan bahan oleh guru untuk pembentukan kelompok berdasarkan ZPD siswa atau sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Melalui pertanyaan pemantik ini pula, guru memperhatikan sedalam apa siswa dapat mampu menjawab pertanyaan dari guru, sehingga guru dapat menyesuaikan asesmen-asesmen yang akan diberikan atau tingkatan atau level asesmen yang akan diberikan akan sesulit apa.
Tahapan yang kedua yaitu menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan berbagai media, yaitu seperti contohnya adalah video pembelajaran atau PowerPoint atau buku ajar maupun bisa juga dengan internet. Nah, penyajian media pembelajaran yang berbeda-beda ini atau khususnya menggunakan video pembelajaran atau PowerPoint dapat mendukung atau menuntun pemahaman siswa agar lebih mudah memahami materi pembelajaran khususnya pada siswa yang memiliki gaya belajar visual maupun audio visual. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan dia di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan dia di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Kok es krim bisa mencair? Duh, panas bener deh cuaca hari ini. Tahapan yang ketiga yaitu pembentukan kelompok diskusi berdasarkan CPD siswa. Setelah guru membentuk kelompok diskusi berdasarkan CPD siswa, maka selanjutnya guru memberikan tugas berupa LKPD atau project. Nah, project yang dilakukan seperti gambar yang tertera yaitu merupakan project model Freyer. Jadi model Freyer ini terdiri dari 4 kolom, di mana kolom pertama berisi definisi, kolom kedua berisi ciri-ciri, kolom ketiga berisi contoh, dan yang keempat adalah kolom bukan contoh. Nah, pada gambar di sini siswa membuat model Freyer dengan materi pemuaian. Nah, sehingga dengan 4 kolom itu tadi yang berisi definisi, ciri-ciri, contoh, dan bukan contoh, maka siswa dapat tertuntun untuk memahami materi pemuaian secara spesifik. Kemudian dalam proses pembuatan proyek ini juga dilakukan tutor sebaya, sehingga siswa yang memiliki kemampuan yang lebih atau siswa yang mahir dapat membimbing teman-teman sekelompoknya yang belum memahami. Tahapan yang keempat yaitu guru membimbing siswa dengan scaffolding. Pada tahapan ini, guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam bentuk dukungan dan arahan. Bimbingan ini bisa berlangsung secara individu atau dalam kelompok. Guru membantu siswa dalam memahami konsep, menjawab pertanyaan, dan memberikan panduan saat mereka mengerjakan tugas. Guru membimbing dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau pengerjaan praktikum dengan mengunjungi setiap kelompok. Siswa mengutarakan kesulitannya, lalu guru memberikan arahan sehingga siswa dapat mengerjakan secara mandiri dalam kelompoknya secara perlahan. Selain itu, guru juga memastikan dalam kelompok terjadi tutor sebaya. Hal tersebut sesuai dengan Cahyono 2014 yang menyatakan bahwa guru memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada siswa pada tahap awal pembelajaran. Kemudian dengan perlahan mengurangi bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu menyelesaikan tugas dengan sendirinya. Apa yang kamu rasakan? Berbeda atau sama antara jari kanan sama jari kiri?
Tahapan yang kelima yaitu presentasi, di mana di sini siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya baik berupa LKPD maupun proyek di depan kelas. Siswa yang mendengarkan atau siswa yang menyimak memberikan pertanyaan, sanggahan maupun saran terhadap kelompok yang presentasi. Hal ini disebut scaffolding karena sejalan dengan Sunyono tahun 2012 bahwa siswa dibimbing dan difasilitasi untuk mengonstruksi pemikirannya melalui presentasi hasil kerja kelompok, serta siswa juga dapat memberikan komentar dan menanggapi hasil kerja kelompok lain sehingga kepercayaan diri siswa dapat meningkat. Dan juga hal ini sejalan dengan Darmawanti et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa jika suasana kelas yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka seluruh komponen pembelajaran pendekatan scaffolding dapat terlaksana dengan baik. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Pada tahapan ini, guru melakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui tugas maupun post-test. Evaluasi ini membantu guru dan siswa menilai sejauh mana pengetahuan proksimal atau kemampuan yang dikembangkan melalui bimbingan telah dicapai. Selanjutnya, refleksi dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui kesulitan apa saja yang siswa tempuh selama proses pembelajaran dan harapan apa saja yang siswa inginkan untuk pembelajaran berikutnya. 1. Apakah alat indera dapat dijadikan alat ukur suhu yang akurat? Mengapa? Hasil yang dicapai dalam penerapan pembelajaran dengan scaffolding ini yaitu siswa yang awalnya pasif saat berdiskusi dapat mengalami kemajuan dalam mengutarakan pendapatnya sendiri walau masih terbilang lambat. Selanjutnya yaitu siswa berlomba-lomba untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi di depan kelas dan bahkan berlomba-lomba untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi. Kemudian, siswa tampil percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi dan juga bahkan percaya diri untuk mengemukakan pertanyaan maupun saran dan sanggahan. Selanjutnya, siswa tidak takut bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu suasana kelas menjadi lebih hidup karena siswa saling berinteraksi dengan teman sekelompoknya atau tutor sebaya dan berinteraksi dengan guru. Kemudian siswa memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif. Pembelajaran dan replikasi. Dengan penerapan scaffolding, secara kedepannya kemampuan siswa dapat berkembang lebih maju hingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Karena dengan scaffolding, siswa dapat mengurangi kesulitan ketika mereka memahami materi pembelajaran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.